Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurin Herunisa dari 11 MIPA 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Perang Aceh. Penyebab terjadinya Perang Aceh. Sebab umum terjadinya Perang Aceh. Belanda menduduki Siak dan membuat perjanjian Siak di mana Sultan Ismail harus menyerahkan Delhi, Langkat, Asahan, dan Serdang. Yang kedua, berakhirnya perjanjian London di mana perjanjian itu merupakan batas antar kekuasaan dari Belanda dan Inggris. 3. Dibukanya terusan Suez oleh Ferdinand de Lesseps menyebabkan perairan Aceh menjadi sangat penting untuk lalu lintas perdagangan. 4. Adanya perjanjian Sumatera, di mana perjanjian itu berisi hak keleluasaan dan kedaulatan Belanda mengambil tindakan di Aceh yang membuat Belanda menjadi semena-mena. Proses Perang Aceh. Yang pertama, Perang Aceh pertama. Sebelum terjadi peperangan, Aceh telah melakukan persiapan-persiapan. Sekitar 3.000 orang dipersiapkan di sepanjang pantai dan sekitar 4.000 orang pasukan disiapkan di lingkungan istana. Pada tanggal 5 April 1873, pasukan Belanda di bawah pimpinan Mayor Jenderal J.H.R. Kohler melakukan penyerangan terhadap Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Pada tanggal 14 April 1873, Masjid Raya Aceh dapat diduduki oleh pihak Belanda dengan disertai tewasnya Mayor Jenderal Kohler. Setelah Masjid Raya Aceh berhasil dikuasai oleh pihak Belanda, maka kekuatan pasukan Aceh dipusatkan untuk mempertahankan istana Sultan Mahmud Shah. Serdadu Belanda kemudian bergerak untuk menyerang Istana Kesultanan dan terjadilah pertempuran di Istana Kesultanan. Dengan kekuatan yang besar dan semangat jihad, para pejuang Aceh mampu bertahan sehingga Belanda gagal untuk menduduki istana. 2. Perang Aceh kedua. Pada akhir tahun 1873, Belanda mengirimkan ekspedisi militer secara besar-besaran di bawah pimpinan Letnan Jenderal J. van Swieten dengan 8.000 orang tentara. Pertempuran terjadi lagi pada awal tahun 1874 yang akhirnya Belanda berhasil menduduki Istana Kesultanan. Sultan beserta para tokoh pejuang yang lain meninggalkan istana dan terus melakukan perlawanan di luar kota. Pihak Belanda berusaha mengetahui rahasia kekuatan Aceh, terutama yang menyangkut kehidupan sosial budayanya. Oleh karena itu, pemerintah Belanda mengirim Dr. Snok Hurgronje untuk meneliti soal sosial budaya masyarakat Aceh dengan menyamar sebagai seorang ulama dengan nama Abdul Ghaffar. Hasil penelitiannya dibukukan dengan judul De Aceres. Dari hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa Sultan tidak mempunyai kekuatan tanpa persetujuan para kepala di bawahnya, dan ulama tidak mempunyai pengaruh yang sangat besar di kalangan rakyat. Dengan demikian, langkah yang ditempuh oleh Belanda ialah melakukan politik divide et impera. Perang Aceh ketiga. Pada bulan Agustus 1893, Tuku Umar menyatakan tunduk pada pemerintah Belanda dan kemudian diangkat menjadi Panglima Militer Belanda. Tuku Umar memimpin 250 orang pasukan dengan persenjataan lengkap, namun kemudian bersekutu dengan Panglima Polim untuk melawan Belanda. Tentara Belanda di bawah pimpinan J.B. van Heerts berhasil memukul perlawanan Tuku Umar dan Panglima Polim. Pada tanggal 6 September 1903, Panglima Polim beserta 150 orang prajuritnya menyerah setelah Belanda melakukan penangkapan terhadap keluarganya. Hal yang sama juga dilakukan terhadap Sultan Muhammad Daud Shah. Pada tahun 1904, Sultan Aceh dipaksa untuk menandatangani plakat pendek yang isinya sebagai berikut. 1. Aceh mengakui kedaulatan Belanda atas daerahnya. 2. Aceh tidak diperbolehkan berhubungan dengan bangsa lain selain dengan Belanda. 3. Aceh menaati perintah dan peraturan Belanda. Dengan ini berarti sejak 1904 Aceh telah berada di bawah kekuasaan pemerintahan Belanda. 4. Perang Aceh keempat. Perjuangan rakyat Aceh diteruskan oleh Cut Nyak Dien dan Cut Mutia. Peperangan terus dilakukan hingga akhirnya Cut Nyak Dien tertangkap dan diasingkan di Sumedang. Cut Nyak Dien pun wafat tanggal 6 November 1908 di Sumedang, sedangkan Cut Mutia sendiri gugur dalam pertempuran di hutan Pasai pada tanggal 24 Oktober 1913. Sultan Muhammad Daud Shah pun menandatangani surat perjanjian Plakat Pudele yang artinya Kesultanan Aceh tunduk terhadap pemerintahan Belanda. Tokoh-tokoh dalam Perang Aceh ada Panglima Polim, Tuku Cikditiro, Tuku Umar, Cut Nyak Dien, Cut Mutia, dan masih banyak lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.